Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rangga Aditya, kelas TI 2123 NIM 312110123. Mata kuliah Leadership, dosen pengampu Bapak Dr. Andes Insinyur Ananto Tri Sasongko, MSc. Tujuan dibuatnya video ini untuk ujian akhir semester mata kuliah Leadership. Dan studi kasus yang saya gunakan adalah studi kasus PT Sejahtera Utama Jombang. Definisi gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis dikenal dengan partisipasi aktif karyawan dalam pengambilan keputusan. Pemimpin yang menerapkan gaya demokratis menghargai pandangan dan masukan dari anggota timnya. Bagi mereka, pengambilan keputusan yang melibatkan beragam perspektif seringkali menghasilkan solusi yang lebih baik. Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin bukanlah satu-satunya orang yang berwenang untuk membuat keputusan penting. Sebaliknya, mereka mendorong diskusi terbuka, brainstorming, dan kolaborasi tim. Gaya kepemimpinan demokratis menciptakan lingkungan yang membuat setiap anggota timnya merasa dihargai dan memiliki kontribusi yang berarti. Karyawan merasa bahwa mereka memiliki tanggung jawab dalam mengelola tugasnya mereka sendiri sehingga dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Latar belakang PT Sejahtera Utama Bersama. PT Sejahtera Utama Bersama merupakan perusahaan yang bergerak di industri kayu lapis di bawah naungan Samco Timber Group. Industri ini berfokus pada produksi kayu lapis yang digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk konstruksi, pembuatan furnitur, dan kebutuhan industri lainnya. Perusahaan ini memiliki lebih dari 4.376 karyawan dan telah berkembang dengan beberapa cabang di Jawa Timur, menunjukkan kapasitas produksi dan operasi yang besar. Jumlah karyawan yang signifikan menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki operasi yang luar biasa dan memerlukan manajemen yang efektif untuk memastikan kinerja yang optimal. Visi dan misi PT Sejahtera Utama Bersama. Visinya yaitu menjadi pemimpin dalam produksi kayu lapis berkualitas tinggi, berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan memberikan kontribusi positif terhadap komunitas sekitar. Misinya yaitu menyediakan produk yang memenuhi standar internasional, inovasi dalam proses produksi dan meningkatkan kesejahteraan karyawan serta pelanggan. Masalah yang dihadapi pada PT Sejahtera Utama Bersama. PT Sejahtera Utama Bersama menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja dan daya saing mereka di pasar. Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya kompleksitas dan kompetisi di pasar kayu lapis, terutama dengan kemunculan perusahaan-perusahaan baru yang menggunakan teknologi disruptif untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi produk mereka. Selain itu, perusahaan juga menghadapi tantangan dalam meningkatkan kinerja individu karyawan yang sangat mempengaruhi kinerja keseluruhan organisasi. Tantangan ini termasuk memastikan bahwa karyawan tetap termotivasi, memiliki komunikasi yang efektif, dan menunjukkan perilaku kewargaan organisasi atau OCB yang tinggi. Karyawan yang menunjukkan OCB biasanya akan bekerja melampaui tugas-tugas dasar mereka, membantu rekan kerja, dan mendukung tujuan organisasi secara keseluruhan. Identifikasi gaya pemimpin dalam perusahaan. Seorang pemimpin dalam perusahaan dapat memainkan beberapa peran penting untuk memastikan efektivitas dan kinerja yang optimal. Yang pertama, sebagai fasilitator, pemimpin mendorong komunikasi terbuka dan kolaborasi antar karyawan.
Mereka menciptakan lingkungan di mana setiap karyawan merasa nyaman untuk menyuarakan ide, pendapat, dan kekhawatiran mereka tanpa rasa takut. Pemimpin menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti rapat tim, diskusi terbuka, dan platform digital untuk memfasilitasi pertukaran informasi. Mereka juga mengorganisir kegiatan team building dan proyek kolaboratif untuk meningkatkan kepercayaan dan koordinasi di antara karyawan, serta mengadopsi alat yang mendukung kerja tim. Selain itu, pemimpin berperan dalam mediasi konflik antar karyawan untuk mencapai resolusi yang konstruktif. Yang kedua yaitu sebagai motivator. Pemimpin memotivasi karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan inovasi. Mereka membantu karyawan memahami visi dan misi organisasi serta bagaimana peran mereka masing-masing berkontribusi terhadap tujuan besar tersebut. Pemimpin memberikan pengakuan dan penghargaan kepada karyawan yang menunjukkan kinerja luar biasa, serta menyediakan peluang pengembangan karir seperti pelatihan dan program monitoring. Yang ketiga yaitu dalam peran pembimbing. Pemimpin memberikan bimbingan dan pelatihan untuk memastikan karyawan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Mereka mengidentifikasi kebutuhan pelatihan karyawan dan menyediakan program yang relevan, baik melalui penyedia eksternal maupun program internal. Pemimpin juga bertindak sebagai mentor atau coach yang memberikan dukungan dan umpan balik untuk pengembangan profesional karyawan. Yang terakhir yaitu sebagai pengawas. Pemimpin mengawasi kinerja karyawan dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan terus-menerus. Mereka memantau kinerja melalui alat penilaian laporan rutin dan observasi langsung, menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Umpan balik diberikan secara teratur, baik dalam bentuk pujian maupun saran untuk perbaikan. Komponen utama dari gaya kepemimpinan demokratis yang diterapkan oleh pemimpin di PT Sejahtera Utama Bersama. Yang pertama yaitu keterlibatan karyawan. Pemimpin melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi pekerjaan dan lingkungan kerja mereka di PT Sejahtera Utama Bersama. Ini diterapkan dengan mengadakan pertemuan rutin di mana karyawan dapat menyampaikan ide dan masukan mereka. Yang kedua yaitu transparansi. Pemimpin bersikap transparan dalam menyampaikan informasi penting kepada karyawan di PT Sejahtera Utama Bersama. Transparansi ini diwujudkan melalui komunikasi terbuka tentang tujuan perubahan kebijakan dan hasil kinerja. Yang ketiga yaitu kolaborasi. Pemimpin mendorong kerjasama dan timbal balik antar karyawan di perusahaan ini. Pemimpin memastikan bahwa setiap proyek atau inisiatif melibatkan berbagai departemen untuk bekerja sama, sehingga tercipta sinergi untuk pemanfaatan optimal dari berbagai keahlian yang ada di dalam perusahaan. Kolaborasi ini juga mendorong semangat tim dan meningkatkan efisiensi operasional. Dampak gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu peningkatan kinerja karyawan. Karyawan menunjukkan kinerja yang lebih baik, di mana mereka tidak hanya memenuhi tuntutan dasar pekerjaan, tapi juga melakukan tugas-tugas tambahan yang mendukung tujuan organisasi. Ini mencakup membantu rekan kerja mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah dan menunjukkan sikap proaktif. Yang kedua yaitu lingkungan kerja yang lebih kolaboratif. Dengan adanya komunikasi terbuka dan transparan, lingkungan kerja menjadi kolaboratif. Karyawan merasa lebih terlibat dan termotivasi untuk berkontribusi
yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Yang ketiga yaitu daya saing yang meningkat. Dengan kinerja karyawan yang meningkat dan lingkungan kerja yang kolaboratif, perusahaan mampu bersaing lebih baik di pasar. Produk berkualitas tinggi yang dihasilkan dengan efisiensi lebih tinggi meningkatkan posisi perusahaan di pasar global. Contoh konkret, hasil survei karyawan. Survei menunjukkan bahwa karyawan yang merasa didukung dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik dan lebih termotivasi. Yang kedua yaitu evaluasi kinerja. Data evaluasi kinerja menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kinerja individu setelah penerapan program OCB dan peningkatan komunikasi organisasi. Karyawan menunjukkan kinerja di atas tuntutan yang diharapkan dan lebih siap menerima tugas tambahan serta patuh terhadap aturan perusahaan. Tantangan dalam menerapkan gaya kepemimpinan demokratis. Yang pertama yaitu resistansi terhadap perubahan. Beberapa karyawan mungkin merasa tidak nyaman dengan perubahan yang dibawa oleh gaya kepemimpinan ini, terutama jika mereka terbiasa dengan gaya kepemimpinan yang lebih otoriter. Yang kedua yaitu komunikasi yang efektif. Memastikan bahwa komunikasi tetap efektif di semua tingkat organisasi dapat menjadi tantangan, terutama dalam organisasi besar dengan banyak karyawan. Yang ketiga yaitu konsistensi dalam pelaksanaan. Memastikan bahwa semua pemimpin di berbagai tingkat organisasi menerapkan gaya kepemimpinan ini secara konsisten juga merupakan tantangan. Ini membutuhkan pelatihan berkelanjutan dan pengawasan yang ketat. Bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Pelatihan dan pengembangan. Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada pemimpin dan karyawan dan komunikasi yang efektif. Selanjutnya yaitu feedback teratur. Mengadakan sesi umpan balik teratur untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaikan. Selanjutnya yaitu dukungan manajemen. Memastikan dukungan penuh dari manajemen atau atas untuk semua inisiatif dan komunikasi organisasi. Solusi atas masalah. Yang pertama yaitu penggunaan teknologi. Menggunakan teknologi untuk memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif dan efisien di seluruh organisasi. Yang kedua yaitu fokus pada kesejahteraan karyawan. Meningkatkan fokus pada kesejahteraan karyawan untuk memastikan mereka tetap termotivasi dan berkomitmen terhadap tujuan organisasi. Rekomendasi langkah-langkah praktis untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan di PT Sejahtera Utama Bersama. Berikut adalah beberapa langkah praktis yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu pelatihan berkelanjutan. Memberikan pelatihan rutin kepada karyawan mengenai pentingnya komunikasi yang baik antar pekerja. Yang kedua yaitu evaluasi berkala. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Evaluasi ini harus mencakup umpan balik dari rekan kerja. Kesimpulannya yaitu pemimpin demokratis di PT Sejahtera Utama Bersama. Gaya ini melibatkan partisipasi aktif karyawan dalam pengambilan keputusan, kolaborasi antar departemen, dan transparansi informasi perusahaan. Bagian dari Samco Timber Group menghadapi tantangan kompetisi pasar dan motivasi karyawan. Untuk mengatasi tantangan, perusahaan melakukan pelatihan berkelanjutan, umpan balik teratur, dan mendukung kesejahteraan karyawan yang efektif. Hasilnya adalah peningkatan kinerja karyawan, lingkungan kerja kolaboratif, dan daya saing yang lebih. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dalam
di dalam video di dalam